Ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yuba'iduni minan nar." Tunjukkan aku kepada amal yang apabila aku amalkan bisa membuat aku masuk surga dan menjauhkan dari api neraka. Lihat, orang Arab Badui ini, Pak, dia faqih. Dia tahu bahwa untuk masuk surga itu butuh amal. Makanya dia bertanya kepada Rasulullah, tunjukkan aku amal yang kalau aku amalkan, aku bisa masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ya, ketika para sahabat bertanya, malah, ada apa orang itu? Ada apa orang itu? Kata Rasulullah, Arabum malah. Dia punya kebutuhan yang luar biasa, yang agung, yang besar, yang penting sekali. Ternyata Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ini pertanyaan penting. Pertanyaan yang hendaknya kita perhatikan, saudaraku. Mu'adz bin Jabal pun demikian bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasulullah? Laqad sa'alta an 'azim. Kamu bertanya tentang sesuatu yang besar. Ya akhal Islam, untuk beramal saleh, tentu saudaraku seiman membutuhkan kekuatan. Kekuatan yang paling utama adalah dari Allah Azza wa Jalla. Amal saleh membutuhkan kepada bantuan dari Allah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan Mu'adz bin Jabal sebuah doa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantu aku. Ya, bantu aku untuk apa? Untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Karena ibadah itu berat, Pak. Karena ibadah berat, kita butuh sekali bantuan dari Allah. Allah berfirman, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, lama kanatil ibadatu tsaqilah. Ketika ibadah itu berat, ya, tahtaju ila aunin minallah, sangat butuh kepada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong, minta bantuan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Orang yang diberikan oleh Allah taufik untuk beramal saleh, wallahi ya akhi, ghanimah. Karena sesungguhnya amal saleh sesuatu yang agung di sisi Allah. Kenapa demikian? Karena amal soleh itulah ibadah. Kita hidup di dunia tujuannya untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ibadah. Ibadah itu berbentuk apa? Amal soleh. Salat, zakat, puasa, haji. Ya, demikian pula berbagai macam amal soleh yang lainnya. Itulah ibadah, saudaraku seiman. Maka seorang mukmin sungguh sangat luar biasa ketika pikiran dia adalah bagaimana saya bisa beramal. Antum tahu, ternyata perbincangan para malaikat yang ada di langit tentang amal soleh.
Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, wa Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu Rabbi al-barihata fi asani surah. Semalam aku bermimpi melihat Rabbku Allah dalam bentuk yang sangat indah. Faqala li, maka Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Hai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, la adri ya Rabb, aku enggak tahu ya Allah. Fawada'a kaffahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina thadiyai. Maka Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku, kata Rasulullah, sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis sama'i wal ard. Maka saat itu aku langsung tahu apa yang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Lalu Allah berfirman, hal tadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la? Tahukah kamu, hai Muhammad, apa yang sedang diperbincangkan oleh para malaikat yang ada di langit sana? Kata Rasulullah, na'am, adri ya Rabb, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat, tentang amal yang menggugurkan dosa dan amal yang mengangkat derajat. Subhanallah. Ini para malaikat ngobrolinnya tentang amal soleh, tentang amal yang bisa menggugurkan dosa, tentang amal yang mengangkat derajat. Subhanallah. Betapa indahnya ketika yang kita pikirkan bagaimana saya bisa sholat dengan khusyuk. Betapa indahnya ya akhwal Islam ketika kita berpikir bagaimana saya bisa berpuasa sunnah, bagaimana saya bisa sholat tahajud, bagaimana caranya supaya saya bisa terus lisan saya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika yang kita pikirkan itu ya akhwal Islam, sungguh itu pikiran yang mulia sekali. Betapa banyak manusia yang pikirannya kotor, Pak. Pikirannya hanya mikirin kuliner, mikirin traveling, mikirin syahwat, mikirin hobi, dan yang lainnya. Yang musibahnya lagi mikirin awewe, Pak. La haula wa la quwata illa billah. Makanya akhwal Islam, disinilah ya akhwal Islam tempat perlombaan kita, akhi. Tempat perlombaan kita itu adalah perlombaan dalam beramal saleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Rasulullah SAW didatangi oleh para fuqara kaum muhajirin. Dalam satu riwayat yang lain, ya, bahwa orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim wala natasaddaq. Wahai Rasulullah, orang kaya sudah pergi membawa pahala banyak sekali. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa sedekah, kami tidak. Masya Allah. Lihat Pak, orang miskin di zaman Rasulullah melihat orang kaya bukan iri karena mereka kaya, bukan. Nggak kayak kita. Kalau kita kaya, irinya karena orang kaya punya mobil bagus, ya kan? Tapi zaman sahabat iri kepada orang kaya karena mereka bisa sedekah, kita enggak. Mereka bisa haji, kita enggak. Mereka bisa melakukan amal-amalan yang tidak bisa dilakukan oleh fakir miskin karena dia tidak punya uang. Subhanallah. Maka Rasulullah SAW kemudian memberikan bimbingan apa yang harus dilakukan. Iya. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Bukankah ada sedekah yang telah Allah jadikan untuk kalian?
Inna li kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin an munkarin sadaqah. Setiap takbir sedekah, tahmid sedekah, tasbih sedekah, tahlil sedekah, ya, menyuruh kepada yang baik sedekah, yang melarang dari keburukan sedekah. Dalam satu ayat yang lain, ala ukhbirukum bima tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Maukah aku beritahu kepada kalian amal yang dengan kalian beramal itu kalian bisa mengejar orang-orang yang mendahului kalian dalam amal, dan kalian bisa mendahului orang-orang setelah kalian. Kata orang miskin, mau ya Rasulullah, apa itu? Baca setelah selesai sholat, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Jika kalian rutinkan ini, kalian bisa mengejar orang-orang kaya itu. Rupanya orang miskin mengamalkan, Pak. Apa yang terjadi? Orang kaya tahu amalnya orang miskin, diamalin sama orang kaya. Orang miskin datang lagi ke Rasulullah. Rasulullah, orang kaya tahu amal kami, Rasulullah. Maka Rasul hanya tersenyum dan berkata, fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Coba Pak, kita ada nggak jiwa seperti ini, Pak? Jiwa berlomba-lomba. Coba periksa di hati kita ya, Pak ya. Ketika antum melihat teman antum bisa hafal juz amma, ada rasa iri nggak di hati? Ketika antum melihat teman antum bisa puasa Daud, bisa puasa sunnah, ada nggak di hati kita iri? Kok dia bisa, masa saya nggak bisa ngalahin sih? Kalau nggak ada, berarti kita tidak ada pejiwa berlomba-lomba, nggak ada. Ya. Banyak di antara kita kalau masalah akhirat, udahlah cukup sholat 5 waktu juga. Tapi kalau masalah fulus, berlomba-lomba cari fulus, cari duit. Ya kebalik. Kalau masalah fulus kita disuruh qanaah, zuhud. Kalau masalah akhirat jangan qanaah. Berlomba-lomba kita dalam kehidupan akhirat, saudaraku sekalian. Karena tujuan hidup kita bukan di dunia, Pak. Tujuan hidup kita itu untuk mati. Setelah kematian ada kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan dunia.